Renungan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 73 ayat 1-7. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Tuhan memberikan rasio dan keinginan kepada manusia, sesuatu yang tidak diberikan kepada binatang. Dengan rasio, orang bisa melihat dan menilai segala sesuatu yang dilihatnya. Dengan rasio yang diberikan Tuhan, manusia bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk, bernilai atau tidak bernilai, positif atau negatif. Penilaian tersebut akan membuat orang bereaksi atas apa yang dinilai. Keinginan merupakan reaksi dari apa yang telah dinilai oleh rasio. Reaksi positif atas apa yang dilihat manusia berupa rasa suka yang akan menghasilkan keinginan melakukan apa yang dipandang baik tersebut. Sedangkan reaksi negatif atas apa yang dilihat manusia berupa rasa tidak suka yang akan menghasilkan ketidakinginan melakukan apa yang dipandang tidak baik tersebut. Penilaian baik tidaknya atas apa yang dilihat oleh rasio sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipercayai seseorang maupun kelompok masyarakat di mana orang tinggal. Karena berbagai nilai yang dibangun manusia telah berlumur dosa, maka hasil penilaian atas apa yang dilihat oleh rasio juga pasti melenceng dari kebenaran sejati. Tindakan yang dilakukan seseorang digerakkan oleh rasio dan penilaiannya. Rasio dan penilaian orang akan menentukan keinginannya, keinginan untuk melakukan sesuatu maupun ketidakinginan untuk melakukan sesuatu. Dengan rasionya, manusia juga suka melakukan perbandingan, membandingkan apa yang dilihatnya dengan sesuatu yang lain, membandingkan apa yang orang lakukan dengan apa yang orang lain lakukan, dan hasil dari apa yang mereka lakukan, membandingkan apa yang orang miliki dengan apa yang orang lain miliki. Biasanya hasil penilaian itu juga akan dibandingkan dengan dirinya sendiri, apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan. Hasil perbandingan penilaian itu juga akan menciptakan reaksi, baik reaksi positif maupun reaksi negatif. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia dikelompokkan hanya menjadi dua kategori, orang fasik dan orang benar. Tidak ada kategori setengah fasik, setengah benar. Orang fasik adalah orang yang sengaja mengabaikan Allah dan membuang rasa takut kepada Allah dengan memberontak melawan Allah. Orang fasik secara sadar menentang dan menantang Allah. Karena itu orang fasik selalu menolak mendengarkan suara Allah dan menolak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang fasik terbiasa menggunakan kekerasan dalam upaya meraih apa yang mereka inginkan. Orang benar adalah orang yang mendapatkan karunia dari Allah untuk menjalani hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ketika orang benar yang hidup di dunia yang dikuasai materialisme, yang menganggap bahwa yang benar-benar ada hanyalah segala sesuatu yang terlihat mata jasmani, menilai orang fasik, apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan, mereka terkejut. Orang benar melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Padahal dalam logika orang benar, karena menjalani hidup di dalam kebenaran Allah, seharusnya orang benarlah yang tidak mengalami kesakitan tubuh. Orang benarlah yang seharusnya sehat dan gemuk tubuhnya. Orang benarlah yang seharusnya makmur. Tetapi semua hal yang dipandang baik itu malah dialami dan dinikmati oleh orang yang secara sadar menentang dan menantang Allah. Sehingga hasilnya adalah rasa iri. Iri hati adalah emosi negatif dari seseorang yang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi tidak dimilikinya.
Iri hati timbul karena orang melihat apa yang dimiliki orang lain dan kemudian membandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki apa yang orang lain miliki itu. Iri hati tersembunyi di kedalaman hati manusia. Iri hati bekerja dalam kesenyapan hati dan pikiran manusia melalui proses kalkulasi dan komparasi. Namun apa yang dikalkulasi dan dikomparasi adalah apa yang orang miliki dan apa yang orang lain miliki, dengan penekanan kepada apa yang orang lain miliki tetapi yang tidak dimilikinya. Iri hati selalu bersifat kompetitif. Iri hati selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain dengan hasil yang selalu negatif. Dan kompetisi tersebut timbul karena membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa bahwa yang diberikan Allah kepada orang lain lebih baik dan lebih banyak dibandingkan yang diberikan kepada dirinya. Perasaan bahwa orang lain lebih beruntung dibandingkan dengan dirinya menciptakan rasa kurang beruntung dan kurang dikasihi Allah. Seringkali rasa iri diekspresikan dengan cara yang merusak diri sendiri dan orang lain. Iri hati menciptakan nestapa dan kepedihan. Iri hati yang merupakan penyakit jiwa yang mengeringkan tulang timbul ketika orang benar memperbandingkan diri mereka dengan orang fasik dengan mempergunakan tolok ukur lama yang berbasis hal-hal lahiriah. Tubuh orang-orang yang menentang Allah terlihat gemuk, menandakan tercukupinya kebutuhan makan dan minum dalam jumlah berlimpah, sehingga terkesan sehat dan beruntung, serta tidak mengalami kesusahan hidup. Ketika berbagai indikator lama keberhasilan hidup digunakan untuk menilai bagian kehidupan yang terlihat mata jasmani, mereka lalu membandingkan dengan dirinya, muncullah rasa iri yang mengganggu itu. Rasa iri itu menyebabkan hatinya merasa pahit dan buah pinggangnya menusuk-nusuk rasanya. Banyak orang percaya lupa bahwa prinsip hidup yang seharusnya dipegangnya berbeda dengan prinsip dunia. Perubahan akal budi, termasuk perubahan cara melihat kehidupan, mutlak diperlukan sebagai panduan di dalam menjalani kehidupan yang baru. Perubahan nilai kehidupan, apa yang dinilai berharga dan tidak berharga, penting dan tidak penting, baik dan buruk, mutlak perlu digunakan orang percaya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jiwa yang memperoleh makanan rohani yang cukup adalah jiwa yang mengalami kedamaian. Jiwa yang memperoleh minuman rohani yang berlimpah adalah jiwa yang sejahtera. Jiwa yang memperoleh makanan dan minuman rohani yang cukup adalah jiwa yang terpuaskan kebutuhannya yang paling hakiki. Kebahagiaan hidup selalu berkaitan dengan kepuasan jiwa. Kebahagiaan sejati itulah yang diberikan Allah bagi setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ketika orang percaya mempergunakan nilai kehidupan baru dalam menilai dan mengukur segala sesuatu, rasa iri yang mengganggu itu tidak akan muncul. Justru ketentraman batin berkelanjutan karena mengetahui bahwa dirinya aman, sebab Allah menuntun dan menjaganya menapaki jalan benar kehidupan.